Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang penyimpanan dokumen kepegawaian, dan sekarang kita mempelajari materi yang Ibu udah bacakan tadi. Jadi untuk itu hari ini kita akan adakan pembelajaran lewat video, serta kalian diharap untuk menyimak materi-materinya, karena nantinya Ibu akan mengadakan kuis di mana pertanyaan itu berasal dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan. Pengertian evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah kegiatan penilaian terhadap informasi pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian, di mana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personal. Administrasi kepegawaian berkaitan dengan proses penetapan pegawai, meliputi proses atau cara memperoleh pegawai, penempatan, penugasan, pemeliharaan, evaluasi, dan pemutusan hubungan kerja. Adapun proses yang termasuk di dalamnya adalah proses perekaman data umum kepegawaian, yang terdiri, yang pertama adalah biodata pegawai, di mana ini biasanya berisi tentang identitas diri. Selanjutnya yaitu sejarah kepangkatan atau jabatan. Selanjutnya ada tentang sejarah pendidikan formal, di mana data ini berisi tentang pendidikan terakhir yang pernah dilakukan atau diikuti. Yang keempat ada sejarah kepangkatan penjenjangan data yang mengenai apakah pegawai tersebut pernah mendapatkan referensi untuk melanjutkan pendidikan penjenjangan dari sekolah, pemerintah, provinsi atau kabupaten, dan gelar apa yang ingin diraih oleh pegawai tersebut. Yang kelima penggunaan fasilitas. Yang keenam daftar keluarga. Yang ketujuh sejarah hukuman dan penghargaan yang diperoleh. Selanjutnya ada aspek-aspek pengelolaan administrasi kepegawaian, di mana menurut Dr. Andes P.A. Sahertian, aspek-aspek pengelolaan administrasi kepegawaian adalah kegiatan pencatatan, pendaftaran, penentuan kebijaksanaan dan perencanaan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, pemeliharaan kepegawaian, penilaian kepegawaian, pemutusan hubungan kerja, dan pengendalian pegawai. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi, di mana tujuan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pencapaian hasil kerja dari seorang pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seorang pegawai terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami seorang pegawai dalam kegiatan dan aktivitasnya sehingga bisa dilakukan diagnosis. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisien suatu metode, media, serta sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu sebagai umpan balik serta juga informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki atau mengevaluasi kekurangan yang ada dalam administrasi, yang mana hal itu dapat dijadikan acuan di dalam mengambil keputusan mendatang. Serta selanjutnya yaitu memperkuat sistem perencanaan kepegawaian. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Yang pertama ada fungsi selektif. Fungsi selektif merupakan fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah orang tersebut mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya menentukan seorang pegawai yang diterima kerja atau tidak, dan menentukan seseorang naik jabatan atau juga tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi diagnosa, di mana fungsi diagnosa ini bertujuan untuk dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya seperti untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan seorang pegawai dalam pekerjaan di kantor. Dan selanjutnya yaitu fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan bertujuan untuk dapat mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya seperti untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan itu dan yang sesuai dengan bidangnya dalam suatu perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada fungsi pengukuran keberhasilan, di mana fungsi ini evaluasi tersebut berfungsi untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk juga metode yang dipakai, penggunaan sarana, serta pencapaian tujuan. Selanjutnya ada proses pelaksanaan evaluasi, di mana yang pertama yaitu menentukan latar belakang, yang kedua menentukan tujuan evaluasi, yang ketiga merumuskan masalah evaluasi, yang keempat menentukan jenis data yang dikumpulkan, yang kelima menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, yang keenam menentukan model evaluasi, yang ketujuh membuat laporan, yang kedelapan melaksanakan kegiatan, yang kesembilan merancangkan jadwal kegiatan, yang ke-10 merencanakan anggaran, yang ke-11 menentukan personil untuk evaluasi, yang ke-12 menentukan alat evaluasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas metode apa yang digunakan ketika mengevaluasi. Yang pertama ada metode survei, di mana suatu cara yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner atau pertanyaan yang didapat juga berupa wawancara.
Selanjutnya yaitu wawancara, di mana percakapan dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan menggali dan mencari data atau informasi yang berkaitan dengan bidang tertentu. Selanjutnya yaitu kuesioner, di mana alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui daftar pertanyaan. Selanjutnya yaitu observasi, di mana suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Selanjutnya yaitu ada rekam data. Rekam data itu apa sih? Yaitu suatu cara untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui suatu kegiatan permasalahan atau yang lainnya berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada analisis pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah ada permasalahan di bidang kepegawaian, mengapa terjadi masalah tersebut, dan bagaimana kemungkinan pemecahan masalahnya. Salah satu teknik untuk mendapatkan hasil penelitian secara akurat dan terperinci adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal ataupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi program kerja.